Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarudin Pratama dari Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 418219119004 dari reguler C atau kelas karyawan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas profesi kependidikan dengan dosen pengampu Dr. Handas Didin Abidin MPD dan yang dibimbing oleh Bapak Fatur Rahman MVD. Ya, lanjutnya kepelatihan multi peran olahraga sebagai pendidik, pelatih dan pembina olahraga di sekolah. Pendahuluan. Profesi pendidikan adalah jasmani secara umum, sama dengan guru mata pelajaran yang lain pada umumnya. Namun secara khusus ada letak perbedaan yang prinsip dan merupakan ciri khas tersendiri. Kebutuhan guru pendidikan jasmani yang profesional sangat tinggi dalam rangka menanggapi tantangan zaman modern. Seiring dengan itu banyak dinyatakan beberapa praktisi bahwa guru pendidikan jasmani secara umum belum menunjukkan profesionalnya. Hal itu dapat diberikan beberapa contoh, yaitu guru mengajar hanya duduk di pinggir lapangan, sedangkan siswa disuruh latihan sendiri tanpa motivasi. Penghargaan prihatin yang serius, contoh yang lain guru mengajar hanya secara tradisional, yaitu tanpa menggunakan media yang disesuaikan dengan seharusnya. Guru pendidikan jasmani tugasnya tidak hanya menyampaikan materi yang bersifat fiksi dan motorik saja, melainkan semua ranah harus tersampaikan pada siswanya melalui beberapa dan pendidikan yang utuh. Seorang guru pendidik jasmani saat sekarang dan mendatang sangat dituntut profesionalnya. Hal ini selaras dengan persaingan dalam beberapa aspek, yaitu aspek sosial, teknologi, dan kemanusiaan. Karena persyaratan kemampuan seseorang yang profesional untuk melakukan pekerjaan semakin meningkat. Guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berkembang peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik ranah efektif, kognitif maupun fisik dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu definisi profesi. Secara etimologi, profesi berasal dari bahasa Inggris, yaitu profession, atau bahasa lain profetius, yang artinya mengakui atau pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun, pengakuan idealnya berasal dari masyarakat. Pengakuan itu didasari oleh bukti nyata bahwa dia benar-benar ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut. Secara sosiologis, menurut Walmer dan Mills tahun 1072, bahwa profesi menunjukkan pada suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal. Istilah ideal itu hanya dalam kata, tidak atau sulit dalam realita. Profesi semakin populer sejalan dengan semakin kuatnya tuntutan kemampuan profesional dalam pekerjaan. Apapun jenis kemampuan bentuk pekerjaan, kemampuan profesional telah menjadi kebutuhan individu. Selanjutnya yaitu kependidikan karakter di lingkungan sekolah.
Guru merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab dalam pendidikan karakter peserta didik. Sosok seorang guru adalah sosok yang menjadi idola bagi anak-anak atau siswa di sekolah. Lain itu, yang dekat dengan anak guru adalah sehingga mengenal berbagai macam karakter peserta didik. Bisa dikatakan guru adalah orang tua peserta didik di sekolahnya. Dalam penelitian, pendidik keberadaan guru tidak dapat dipungkiri lagi karena seorang guru sebagai jantung pendidikan. Next, peran guru dalam pendidikan karakter. Yang satu yaitu motivasi. Seorang guru memberikan motivasi yang dapat memberikan semangat peserta didiknya. Yang kedua, dinamisator. Menjadi penyemangat dan juga harus bisa menjadi penggerak dalam perubahan. Yang ketiga, inspirator. Mampu bangkitkan semangat dan menggerakkan potensi yang dimiliki untuk meraih prestasi bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang keempat, keteladanan, yaitu memberikan keteladanan yang baik masalah moral, akhlak, etika dimanapun siswa itu berada. Yang kelima yaitu evaluator. Guru harus mengevaluasi metode yang digunakan dalam membangun karakter siswa. Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan telah disadari oleh banyak kalangan. Seorang jasmani adalah suatu proses pendidikan sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan masyarakat dan sistematika melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan jasmani. 1. Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui nilai dalam pendidikan jasmani. 2. Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial, dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan agama. Yang ketiga atau yang terakhir, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani atau olahraga. Cara mewujudkan tujuan pendidikan jasmani. Seorang guru penjas harus memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dan mengembangkan model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan serta dapat melakukan pendekatan yang mendukung pembelajaran karakter. Selanjutnya dalam proses pembangunan karakter yaitu di sekolah. Kali ini yaitu multiperan guru pendidikan jasmani. Bisa dikatakan multiperan guru pendidikan mengajar, membimbing, dan melatih pendidik mengembangkan potensi atau kemampuan dasar peserta didik, mengembangkan kepribadian peserta didik, memberikan keteladanan, menciptakan suasana pendidik yang kondusif. Pembelajaran melaksanakan pembelajaran yang mendidik, menilai proses dan hasil belajar, pembimbing mendorong berkembangnya perilaku positif. Dalam pembelajaran membimbing, peserta didik memecahkan masalah dalam pembelajaran. Pelatih melatih keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran, membiasakan peserta didik berperilaku positif dalam pembelajarannya.
1. Multiperan sebagai pendidik. Guru pendidikan jasmani sebagai pendidik tugasnya lebih banyak memberikan dan menanamkan sikap atau efektif ke peserta didik melalui pembelajaran pendidikan jasmani. Yang kedua, melalui pembelajaran pendidikan jasmani dalam materi permainan dan bermain efektif, atletik, senam, renang, bela diri, dan olahraga aktivitas di alam terbuka. Pendidikan yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pelajaran pendidikan jasmani, mengembangkan kepribadian peserta didik, mengembangkan potensi kemampuan dasar, menciptakan suasana pendidik yang kondusif. Yang kedua yaitu sebagai pengajar. Guru pendidikan jasmani sebagai pengajar tugasnya adalah lebih banyak memberikan ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak atau mengarah pada ranah kognitif peserta didik menjadi lebih meningkat. Pembelajaran pendidikan jasmani dengan materi permainan juga sangat penting dalam pendidikan jasmani olahraga di sekolah, contohnya sepak bola, senam, bela diri, renang, dan lain-lain. Peserta didik atau siswa juga harus dapat banyak pengetahuan bagaimana hakikatnya masing-masing materi. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu sebagai pelatih. Guru pendidikan jasmani sebagai pelatih tugasnya adalah lebih banyak memberikan keterampilan dan fisik yang mempunyai dampak atau mengarah pada ranah fisik, psikomotorik seperti pendidik menjadi lebih baik atau meningkat. Yang terakhir yaitu atau yang keempat sebagai pembimbing. Guru pendidikan jasmani sebagai pembimbing tugasnya adalah lebih banyak mengarah kepada peserta didik pada tumbuh kemampuan peserta didiknya. Sebagai contoh pembimbingan di sekolah adalah baris berbaris, petugas upacara, mengelola UKS, mengelola koperasi, kegiatan pecinta alam, dan juga membimbing peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Membimbing peserta didik memecahkan masalah pembelajaran ataupun yang lainnya. Mendorong berkembangnya perilaku positif, sportif, pembelajaran maupun di kegiatan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh.